Bab yang kelima itu targhib fi makarimil akhlak, yaitu tentang anjuran motivasi untuk berakhlak yang mulia. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hadis-hadis tentang hak-hak di jalan, dan sekarang kita masuk ke hadis yang keempat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Muawiyah, dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya. Jadi Allah ingin orang ini baik. Allah ingin orang ini jadi lebih baik, maka yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan orang tersebut paham terhadap urusan agamanya. Dia paham urusan agama. Muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lebih lengkap kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lanjutan dari hadis ini, innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku sekedar orang yang membagi, adapun yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah, dan umat ini senantiasa berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membahayakan kelompok ini, ya kelompok ahlu sunnah, orang-orang yang menyelisihi dan menentang mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ya utusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu hari kiamat atau angin yang berhembus yang membunuh semua orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, sampai tegaklah nanti hari kiamat. Inilah diantara pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengikuti sunnah beliau dan sunnah sahabat beliau. Ahlu sunnah, mau dibilang teroris, mau dibilang radikalis, mau dibilang ekstremis, itu tidak akan membahayakan ahlu sunnah. Allah yang bilang, Nabi yang bilang, hatta ya'tiya amrullah, sampai hari kiamat akan tegak. Ya, adapun kelompok-kelompok Allah bisa, orang-orang bisa hancurkan, orang bisa robohkan, dipecat dia. Ya, ketuanya, pemimpinnya, kelompok A dipecat pemimpinnya, kelompok B ya digusur pemimpinnya, dibubarkan akta pendiriannya. Adapun ahlu sunnah tidak memiliki organisasi, tidak memiliki pemimpin. Pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan selalu ada. Ya, tidak bisa dicela meskipun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, ya. Apalagi sekarang sudah mulai muncul isu-isu terorisme, ya, wanita bercadar dan semisalnya, itu tidak akan membahayakan ahlu sunnah. Jadi dari hadis ini teman-teman semua, bahwasanya kalau Allah pengen kita jadi lebih baik, gimana agar kita lebih baik? Allah akan mudahkan kita belajar agama. Kalau Allah jadikan setiap malam-malam kita hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan kita bisa membaca buku lembar demi lembar, mendengarkan kajian-kajian online, YouTube, streaming dan semisalnya, maka ketahuilah Allah itu pengen kita jadi lebih baik. Tapi kalau sebaliknya, ada saja kesibukan, jarang hadir di majelis ilmu, yang ngurus bisnis ini, ngurus pekerjaan ini, ngurus usaha itu, sehingga kakinya jarang melangkah ke majelis ilmu. Dia hadir di majelis ilmu hanya ketika tabligh akbar, ya weekend nanti tabligh akbar, cuman itu dia muncul. Atau ketika ada hal-hal yang lain, ya dia tidak mudah membaca bukunya dia beli tapi disentuh pun tidak. Dia lebih senang mendengar, ya misalnya TikTok, berita atau yang semisalnya. Dia enggak hobi mendengar majelis ilmu agama, maka ini tanda Allah tidak ingin dia jadi orang yang lebih baik. Jadi bersyukurlah kita semua yang Allah pilih pada malam hari ini. Allah ingin kita menjadi lebih baik. Jadi bagaimana cara jadi lebih baik? Itu dengan mengerjakan hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, dan hal yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Ya, kata Hasan Al Basri rahimahullahu taala, min alamati iradillahi 'anil abdi,
tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah berpaling dari orang, an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni, Allah akan jadikan dia ini sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan main media sosial tanpa faedah, sibuk dengan nongkrong sama temannya, sibuk dengan begadang yang gak jelas, sibuk dengan hal-hal yang main game dan semisalnya. Ini tanda Allah sedang berpaling kepada dirinya. Dan di antara kesibukan yang paling indah adalah sibuk dalam belajar. Sibuk dalam belajar. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu. Maka di antaranya adalah belajar ilmu agama, hal yang paling bermanfaat. Kata Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah, kalau Allah ingin seorang jadi lebih baik, Allah perkerjakan dia, Allah jadikan dia karyawan, Allah jadikan dia pegawainya Allah Subhanahu wa taala, karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan seorang jadi karyawannya, bagaimana seorang Allah jadikan sebagai buruhnya Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, yuwaffiquhu li amalin sholihin qablal maut, dia akan Allah berikan hidayah, petunjuk, bimbingan, taufik untuk senantiasa beramal soleh sampai datang kematian. Dan di antara amal soleh yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Jalan yang paling dimudahkan, Pak, jalan tol. Kalau ada orang jalannya jauh, macet, jalannya jelek, banyak lubang-lubang. Yang kedua ada jalan tol, mulus, lebar, cepat, maka orang yang cerdas akan milih jalan yang kedua. Kata Nabi SAW, hufatil jannah bil makarih, surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak disukai jiwa, hal-hal yang susah, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Kemudian Allah mengatakan, Nabi mengatakan ada jalan yang lebih mudah, yaitu jalannya salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan yang ini. Di antara cara Pak Ustadz, bagaimana saya jadi suami yang lebih baik, bagaimana jadi seorang ayah yang lebih baik, bagaimana jadi seorang hamba Allah yang lebih baik, bagaimana jadi seorang bla 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 yang lebih baik, orang tua yang lebih baik, anak yang lebih baik, tidak lain dan tidak bukan adalah belajar. Belajar, Pak. Kita punya 2 karyawan, kita punya toko misalnya baju, 2 karyawan, 1 karyawan A, 1 karyawan B. Maka ini misalnya sama-sama dari nol, Pak, nggak punya basic sales, nggak punya basic sebagai pelayan, ya, atau karyawan baju. Tapi bedanya, orang yang pertama belajar, Pak, dia scrolling di internet cara menjual pakaian, belajar marketing, dengar-dengar YouTube tentang bagaimana cara menjual barang, bagaimana cara komunikasi efektif, bagaimana dengan kalimat-kalimat persuasif. Itu beda hasilnya dengan orang yang kedua yang nggak mau belajar. Ada 2 orang misalnya sama-sama, ya, penjual nasi goreng di tempat yang berbeda. Satu penjual nasi goreng pertama, dia belajar. Dia belajar ke nasi goreng yang lebih sukses, apa tips-tipsnya, apa bumbu-bumbu yang paling enak, dia belajar. Maka orang yang belajar ini beda hasil dengan orang yang kedua. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, ilmu menjadikan kita lebih baik, apalagi dalam urusan akhirat. Kalau ada permasalahan keuangan, rumah tangga, masalah lainnya, saya tanya, Pak, Bu, rutin hadir kajian enggak? Rutin hadir kajian enggak? Enggak, Pak Ustadz. Oh, ini sebabnya. Ustadz, saya ini punya problem rumah tangga. Maaf, Bapak Ibu belajar enggak fikih rumah tangga? Enggak. Oh, ini masalahnya. Ustadz, saya ini punya masalah ekonomi, Ustadz, finansial, ya, muamalah. Bapak belajar enggak fikih muamalah? Enggak, Ustadz. Ini masalahnya. Kenapa? Enggak punya ilmu. Karena kalau ilmu menjadikan orang yang lebih baik. Kita punya 2 travel nih dari Palembang Prabu Mulih. Satunya pre-travel yang jago, yang udah punya ilmu, lah udah 10 tahun travel. Yang satunya baru nyoba travel, baru bisa naik mobil. Beda rasanya, Pak.
Yang pertama, wow, ini ada lubang, saat langsung, ya. Dia udah tahu cara motong-motongnya. Oh, macet, pintasannya dia tahu. Kenapa? Ilmu. Jadi ilmu itu menjadikan orang tuh beda. Ya, la yastawil. Tidak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui itu tidak akan pernah sama, ya. Jadi alhamdulillah ini tanda Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri kita. Sekarang apa yang dimaksud yatafaqquh fid din? Yatafaqquh fid din artinya belajar ilmu agama secara umum dan khusus. Secara umum semua agama, maksudnya semua agama, semua bagian dari agama Islam. Mau itu akidah, mau itu fikih, mau itu Al-Quran, mau itu hadis, akhlak, adab, sirah Nabi, ya, semuanya dipelajari. Yang kedua, maksudnya ilmu fikih, Mbak. Alhamdulillah di sini ada belajar ilmu fikih, ya, meskipun hadis ahkam. Setiap malam Sabtu, ya, sekarang sampai fikih muamalah. Apa arti fikih? Fikih itu adalah ilmu agama yang mempelajari tentang amal perbuatan, gitu loh. Amaliyah, cara sholat, cara puasa, cara umroh, cara haji, berumah tangga, jual beli, itu namanya fikih, Pak. Beda dengan akidah. Akidah ideologi, pemahaman, akidah. Ya, Allah di atas arsy, akidah. Ya, ilmu Allah di mana-mana, ilmunya Allah yang di mana-mana, itu akidah. Ya. Sedangkan fikih adalah perbuatan. Dan fikih dibagi menjadi 4 poin besar. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah, jual beli harta. Karena setelah beribadah tugas kita cari uang, Pak. Ya enggak? Setelah cari uang, munakahah, nikah. Ya, meskipun sebagian ulama ada yang mendahulukan fikih nikah baru fikih muamalah. Contohnya apa? Kitab yang dipelajari di sini. Ya, biasanya fikih itu fikih ibadah, muamalah baru nikah. Karena cari uang dulu baru nikah. Ada yang mengatakan nikah dulu baru cari uang. Nikah sambil cari uang. Nggak masalah. Yang terakhir, yang keempat, jinayah, tindakan kriminal, kejahatan, tindakan kepada pelaku minum khamar, pencuri diapain, hudud-hudud, kisos-kisos, pengadilan, peradilan, kodok, itu semua dibahas di dalam fikih jinayat. Ya, karena inilah tugas kita, Pak. Yang pertama beribadah, yang kedua kita butuh hidup dengan cara mencari nafkah. Yang ketiga kita butuh penyaluran syahwat biologis, butuh pernikahan. Dan ketika mencari harta dan kita berumah tangga, ada problem, ada permasalahan, sehingga muncullah fikih jinayat. Bagaimana cara mengatasi perseteruan antara dua pihak, suami istri, penjual pembeli, pembunuhan, pencurian, perampokan. Maka adanya hukum pengadilan dan peradilan kodok. Masya Allah, Islam sempurna, Pak. Hablum minallah, hablum minanas. Ya, inilah fikih. Inilah fikih. Dan kalau kita belajar sumber fikih ada 4. Yang pertama Al-Quran. Itu sumber fikih, hukum fikih yang paling dasar. Hukum waris di Al-Quran ada. Ustadz, mana dalilnya nggak boleh salaman sama sepupu? Ada di Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, sampai selesai. Yang dihalalkan dinikahi, yang boleh salaman ibu, nenek, anak, cucung, saudari, bibi, 4 aja udah. Sepupu enggak dimasukkan oleh Allah, enggak boleh salaman sama sepupu. Istrinya paman enggak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga paham konsepnya. Ustadz, bagaimana hukum mawaris?
Ketika ada seorang meninggalkan harta untuk anak-anaknya, ada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, maka kata Allah, lidzakari mithlu hadzal unthayain, orang-orang laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Ada di hukum warisnya. Tentang utang piutang ada, tentang pernikahan ada, tentang jual beli ada, tentang ibadah juga ada, semua ada di Al-Quran. Dan itu secara global, secara umum. Ada sebagian kelompok yang mereka mengingkari as-sunnah, ingkaru sunnah. Katanya cuman Al-Quran saja yang kita harus jadikan pedoman. Ini keliru, ini sesat. Kenapa? Kalau kita menggunakan Al-Quran saja, kita nggak tahu bagaimana cara sholat, bacaan sholat bagaimana, nisab zakat bagaimana, ya, tidak tahu bagaimana puasa-puasa sunnah yang lainnya, bagaimana cara umroh, bagaimana cara haji, nggak bisa kita ketahui kecuali dengan yang kedua, hadis Nabi, as-sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah saling melengkapi. Al-Quran bicara secara global, perinciannya ada pada hadis-hadis Nabi SAW. Ustadz, kenapa tidak semuanya dimasukkan ke Al-Quran semua, Pak Ustadz? Lama kita khatamnya, Pak. 30 juz bela lama khatamnya. Apalagi kalau semua pembahasan di sana bisa jadi 100 juz. Ngafal 30 juz aja susah, apalagi 100 juz. Sehingga Allah bicarakan hal-hal yang pokok, hal-hal yang universal, hal-hal yang global. Adapun perinciannya di dalam kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, banyak. Ya, Mu'jam Wasit, Mu'jam Kubra, Mu'jam Kabir dan Sogirnya punya Tabrani, banyak. Baru dirinci-rinci lagi. Ya, dan hadis-hadis tadi ada yang sahih maupun hasan, ada yang dhaif maupun maudhu. Hadis ada 2, yang diterima dan ditolak. Yang diterima hadis yang sahih dan hasan, yang ditolak hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu. Sahih itu hadisnya ya kuat, benar, nyambung sanadnya, kuat-kuat perawinya. Hasan orangnya kuat tapi nggak sekuat yang sahih. Dhaif lemah, ada yang pendusta, ada yang fasik perawi hadisnya, atau sanadnya putus. Maudhu, palsu, dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang kedua. Ya, Allahumma shayban nafi'an, Allahumma hawalaina la alaina. Yang ketiga adalah ijma. Ijma itu konsensus, kesepakatan para ulama salaf. Ketika orang udah berijma, itu adalah hukum yang paling kuat, Pak. Karena Al-Quran dan Sunnah dikuatkan dengan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kalau ulama udah sepakat, nggak mungkin sesat. La tajtami hadhil ummah ala dalalah, kata Nabi. Tidak akan bersatu umat ini di atas kesesatan, nggak mungkin. Maka kita harus perhatian dengan ijma kesepakatan ulama terdahulu, para sahabat. Misalnya para sahabat sepakat wajib wanita pakai jilbab, sepakat para ulama. Maka tidak boleh diingkari. Ada Pak Profesor, Pak Doktor, ahli Al-Quran mengatakan jilbab tidak wajib. Sorry, kita lebih menguatkan ijma kesepakatan para ulama terdahulu yang lebih pintar-pintar dibandingkan ulama-ulama sekarang. Ulama sepakat LGBT haram. Kalau ada ulama mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, tidak masalah lanang sama lanang, ini sesat. Kenapa? Mengingkari kesepakatan para ulama. Ulama sepakat laki-laki muslim, wanita muslimah nggak boleh nikah dengan laki-laki kafir. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha nggak boleh sama sekali. Ada seorang ustadz yang mengatakan boleh. Maaf Pak, ini mengingkari ijma. Nggak boleh mengingkari ijma, karena ijma itu adalah hukum yang tertinggi. Kenapa? Karena dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ulama. Jadi 1, 2 itu digabung jadi poin yang ketiga, Pak. Dan yang terakhir adalah kias, analogi.
Ustadz, tidak ada dalilnya haramnya minum misalnya asoka, bir bintang. Nggak ada dalilnya. Mana Al-Quran dan Sunnah, mana ijma'? Kita katakan analogi, kias, dikiaskan dengan khamar. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan khamar. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamar haram. Artinya haram berdasarkan kias, analogi. Inilah Pak 4 hukum Islam. Tanyakan mana Al-Qur'annya, mana hadisnya, mana ijma'nya, mana kiasnya. Yang selain itu ada sebagian ulama, tapi ulama perbedakan, ya perselisihkan antara mereka. Dan kalau ngomongin fikih Pak, kita harus ngomongin 4 imam mazhab yang terkenal. Dan ingat 4 imam mazhab ini seperguruan, satu padepokan. Pertama Imam Abu Hanifah, nama aslinya Imam Nu'man bin Sabit. Dia ini punya 2 sahabat dekat, murid terdekat, namanya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua Imam Malik bin Anas, tadi mazhab Hanafi di Kufah, sekarang mazhab Imam Malik di Madinah. Imam Malik bin Anas ini gurunya yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, murid dan sahabat dekatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i menggabungkan mazhabnya ahli ra'yinya Abu Hanifah di Kufah dan mazhab ahlul hadisnya Imam Malik di Madinah, dan beliau mendakwahkannya di Baghdad qaul qadim dan di Mesir qaul jadid. Imam Syafi'i yang mazhabnya tersebar di Indonesia Nusantara. Dan yang keempat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, mazhab Hanbali, yang beliau murid dari Imam Syafi'i dan beliau guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Pak, sanad keilmuan tuh nyambung Pak, dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 terus sampai kita ini. Kita belajar sama Ustadz Hidayatullah, beliau belajar sama Ustadz dosen STDI Jember, mereka belajar sama Ustadz di Madinah sana, sama Madinah belajar lama-lama terus sampai itu nyambung keilmuan. Jangan sampai mentok guru kita belajar kemana? Oh guru kita nggak tamat mana-mana Pak Ustadz. Guru saya itu cuman baca-baca buku saja. Oh nggak bisa. Ya harus nyambung sanad ke keilmuan. Jadi jangan berantem dalam masalah fikih Pak. Dalam masalah fikih itu fleksibel. Yang harga mati itu akidah. Jangan ribut lutut dulu atau tangan dulu kalau sujud. Santai. Ada teman kita yang jarinya digerak-gerakkan, ada yang enggak, santai. Ada yang sami Allahu liman hamidah sedekap, ada yang sami Allahu liman hamidah enggak sedekap, santai. Ada yang 2 rakaat dua-duanya iftirash, ada yang tawaruk. Inilah fikih. Disitulah namanya ya belajar kelapangan hati dan kelapangan dada. Bahkan kalau seorang ustadz berpendapat, saya menguatkan pendapat ini, saya menguatkan pendapat bahwasanya sunnahnya tidak digerak-gerakkan, tapi boleh sesekali digerakkan. Kalian nggak setuju? Boleh. Samping saya sholat, jenguk ustadz, nggak masalah. Misalnya kita seorang ustadz merojihkan bahwasanya yang duluan adalah tangan terlebih dahulu ketika mau sujud. Kalian nggak setuju, kalian mau jumhur lutut dulu. Samping saya sholat centum lutut dulu, nggak masalah. Tapi akidah, tauhid, syirik itu yang harga mati, nggak boleh kita berbeda Pak. Ya, nggak boleh kita berbeda dalam masalah akidah. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh minta-minta ke orang-orang di kuburan. Oh ini akidah Pak, nggak bisa. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Nggak boleh minta di kubur-kuburan. Kenapa? Para sahabat tinggal di dekat kuburan Nabi, nggak pernah sekalipun minta kepada kuburan Nabi SAW. Tabi'in, mereka hidup di banyak kuburan-kuburan sahabat, tidak pernah meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini harga mati. Ya, jadi penting tentang memahami mana itu akidah, mana itu fikih. Ya,
Kembali ke poin awal tadi sebagai pengantar. Jadi bagaimana kita belajar agama? Bagaimana kita memperbaiki diri dengan cara belajar agama? Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Berkata ya dan berbuat itu harus ilmu dulu. Karena ilmu inilah SOP-nya, Pak. Biar benar salahnya nih dipatok, diukur dengan ilmu. Oh, kamu ini benar, kenapa? Sesuai dengan ilmunya. Ini buku panduannya. Oh iya, alhamdulillah. Oh, kamu ini salah, kenapa? Oh, karena kau tidak sesuai dengan ilmunya. Oh, saya tidak tahu ilmunya. Itulah pentingnya belajar. Ya, karena itulah Nabi setiap subuh, ini penting, Pak. Tugas kita dalam hidup sehari-hari. Kata Nabi, setelah kata para sahabat Nabi itu, kata Ummu Salamah, setelah Nabi SAW salat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta 3 hal, Pak, setiap pagi. Ya Allah, berikanlah aku yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah amal yang baik. Yang ketiga adalah rezeki yang baik. Yang ketiga adalah amal yang diterima. Jadi tugas kita tuh 3: belajar, cari nafkah atau bekerja, dan yang ketiga adalah beribadah. Gimana tiap hari biar kita tambah ilmu, tambah amal, tambah rezeki. Ya, jangan sampai masjid baik gawenya berdoa, ndak begawe, jangan pula kajian terus. Ya, bekerja ndak boleh, ini ndak boleh ya. Kenapa? Hablum minallah, hablum minannas harus jalan. Tugas kita adalah beribadah dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, dan cari nafkah dengan sebaik-baiknya. Itu tugas kita, Pak, sehari-hari. Para ulama mengatakan kenapa dahulukan ilmu? Karena dengan ilmu orang tahu mana rezeki yang baik, mana rezeki yang tidak baik. Dengan ilmu orang tahu mana amal yang diterima, mana amal yang ditolak. Apa yang ditolak? Yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tidak dikerjakan oleh para sahabat. Ustadz, subuh 2 rakaat kecil nian, Ustadz, aku pengen 4 rakaat, nggak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan anjuran atau tuntunan Nabi SAW. Karena itulah Nabi tidak pernah disuruh oleh Allah minta tambahan harta, minta tambahan istri, anak, ya, kedudukan, jabatan. Tapi Allah mengatakan, Qul Rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu, karena dengan ilmu kita bisa dapetin amal yang soleh, rezeki yang halal dan berkah, dan hal-hal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Ustadz, oke, saya paham Ustadz konsepnya. Jadi biar jadi lebih baik kita harus menjadi orang yang belajar ilmu agama. Terus gimana Ustadz cara belajar ilmu agama? Ada 3 caranya. Yang pertama, belajar agama secara intensif. Contohnya di pondok pesantren, ya, yang udah ada pengajarnya, udah ada kurikulumnya, udah ada fasilitasnya, udah ada jadwal hariannya. Jadi kita tinggal terima beres. Kuliah agama seperti saya umum, Pak. SD umum, TK umum, SMP umum, SMA umum, SMA kenal sunnah, kenal hidayah, banting setir. Kemudian kuliah di Jawa Timur agama, 1 tahun bahasa, 4 tahun kuliah. Jadi harus intensif, setiap hari belajar. Awalnya belajar tentang bahasa Arab dulu, karena pengantarnya bahasa Arab semua. Kemudian baru belajar akidah dasar 1-2 hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, naik lagi nahwu, naik lagi itu. Ya, awalnya fikih ibadah, nanti fikih muamalah, fikih munakah, terus terstruktur. Ini poin yang pertama. Ya, mungkin sebagian kita nggak dapat ya kesempatan poin yang pertama ini. Adik-adik yang muda-muda, jangan nggak mondok, adik-adik ya, jangan nggak mondok. Ya, sekolah di pesantren itu lebih indah dibandingkan dengan sekolah umum. Karena saya udah merasakan sekolah umum, dan saya udah merasakan semi mondok ya, karena mahasiswa kita tuh mondok juga di asrama juga. Ya, dan tidak ada hal yang lebih indah dibandingkan belajar agama di pesantren sama guru-guru, sama teman-teman ya. Yang kedua, kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua berguru. Bahasa lainnya mulazamah.
Man sabata nabat, kata Nabi, siapa yang fokus dia akan tumbuh. Sebagian kita ini belajar agama, kenapa nggak jadi? Ustadz, saya ini belajar udah kenal, udah dakwah sunnah udah tahu dari tahun 80-an. Udah 30 tahun, tapi bisa nggak Pak ngisi kajian, Pak? Nggak bisa, Ustadz. Loh, 30 tahun hadir pengajian, tapi orang ono iso ngisi kajian. Sing salah sopo? Sing salah metodenya. Dia datang, enggak berguru. Jadi kalau pengen bagus, bukan sesuai masjid, mohon maaf, tapi sesuai guru. Saya pengen berguru sama Ustadz Taufik Hidayah. Semua kajian beliau ikuti, Pak. Di sini ikuti, dia di Al-Madinah ikuti, dia di Istiqomah beliau ikuti, dia kalau Islam ikuti, dia ikuti. Kenapa? Karena kita mau berguru sama beliau. Bukan berarti nggak boleh kajian ustadz yang lain, perhatikan. Boleh kajian ustadz yang lain, tapi ada satu ustadz yang fokus sehingga kita bisa jadi guru beliau. Beliau jadi guru kita jadi murid beliau. Ini diantara hal yang banyak tidak dipahami oleh sebagian orang. Bukan berarti oh ustaz ini nyuruh kajian dia baik, yang lain tidak. Terserah, silakan ikut pengajian siapa saja, tapi ada satu atau dua ustadz yang kita fokus mau ambil ilmunya dia. Ini yang jadikan orang-orang terdahulu kalau kita belajar ulama salaf itu begitu, Pak. Jadi ada ini muridnya Ibnu Abbas, ini muridnya Ibnu Mas'ud, ini muridnya Imam ulama misalnya Imam Abu Hanifah, ini muridnya Imam Syafi'i. Murid berguru, benar-benar jadikan mereka itu sebagai guru. Ya, dan lihatlah yang paling berilmu, paling warok, ya. Misalnya Ustaz Hidayatullah hafizahullah, Ustaz Taufik Hidayah, atau ustaz yang lainnya. Ya, atau ustaz senior kita Ustaz Nasiruddin hafizahullah. Berguru, datangi kajian. Bukan berarti membatasi kalau yang lain enggak. Tetap yang lain nggak masalah datang atau nggak datang, tapi ada satu ustadz yang kita berguru kepadanya. Kenapa? Biar bisa dibimbing, biar punya kedekatan, bersahabat dengan ahli ilmu. Ustadz tuh jangan kenal ini aja nih, ini ustadz, tapi duduk makan bareng, belajar bahasa Arab bareng, sehingga ada namanya chemistry. Dan orang yang dekat sama ustadz seperti ini itu susah futurnya. Kenapa? Sudah jadi temannya ustadz, sahabatnya ustadz. Ya, udah jadi tim dakwahnya ustadz, jadi muridnya langsung ustadz. Dan ilmu yang tersampaikan itu tidak setengah-setengah. Karena bisa jadi saya bilang A, ustadz lain bilang B, ustadz lain bilang C, kita pusing, Pak. Karena nggak berguru tadi. Ustadz saya ini bingung, Ustadz Irwandi bilang ini haram, Ustadz Aminur Bais bilang halal. Antum bilang apa, Ustadz? Nah, ini gara-gara nggak berguru. Antum berguru satu saja. Coba fikih muamalah, saya mau ikuti Ustadz Irwandi, udah. Ustadz berarti kita taklid? Enggak taklid, Pak. Taklid itu arti kalau menjadikan dia seperti semua pendapatnya benar, enggak. Tapi kita ada yang fokus satu dulu. Ya pokoknya ini dulu nih. Kalau kita orang yang bercabang-cabang, ya maka akan susah untuk menjadi orang yang ahli, Pak. Ya seperti kita dulu. Mohon maaf, ketika kita SMA dulu, apakah 1 tahun itu guru matematik ganti-ganti enggak, Pak? Setahun itu? Enggak. Selama setahun ini kelas 7 dia belajar guru siroh. Ini guru sirohnya. Coba bayangkan kalau tiap hari guru sirohnya ganti, guru matematikanya ganti, guru biologinya ganti, kita nggak jadi, Pak. Dan kita nggak mengatakan kamu murid siapa? Oh, saya murid siapa ya? Ustadz semuanya nggak ada yang kenal dia. Nah, kenal wajah saja. Ya, ini yang saya lihat ada di sebagian ustadz kayak Ustadz Nuzul Zikri hafizahullah taala. Beliau membangun ekosistem gitu. Dia membangun circle, benar-benar membentuk umat itu dibentuk. Jadi seperti para sahabat dahulu membangun sebuah generasi. Jadi bukan cuma duduk datang, tapi bersahabat dengan ilmu, dengan guru dan dengan sahabat-sahabat, sehingga bisa berkarya bareng, bikin usaha bareng nanti. Ini poin yang kedua yang mungkin susah kalau kita terapkan di tempat-tempat seperti kota-kota seperti ini. Sehingga poin yang ketiga adalah mandiri. Gak ada guru, ya, tapi dia belajar lihat saya ini butuhnya apa. Saya butuhnya akidah, Pak Ustadz, akidah, fikih, ibadah, adab. Saya pengen belajar 3 ini. Ya udah ikutin di masjid mana. Oh saya pengen belajar fikih sama Ustadz Hidayatullah. Ya, dia datengin ya Senin misalnya di Madinah. Ya, kemudian Jumat di sini.
Kemudian saya pengen belajar hadisnya sama Ustadz Taufik Hidayah. Ya, Ustadz Taufik Hidayah misalnya dia di sini belajar Al-Qur'an. Ya, Qur'annya sama Ustadz Taufik atau hadisnya sama Ustadz Taufik di Madinah. Ya, atau sama yang lain, sama adabnya sama Ustadz Tarz Zakaria. Saya ke Tanjung Telang misalnya ke sana. Ya. Atau saya pengen belajar akidah sama Ustadz Arif Wicaksono. Ya, seperti yang di sini. Pokoknya setiap kajian di sini, di Anwar misalnya. Ini mandiri namanya, nggak punya guru, tapi dia sesuai dengan kebutuhan dia. Ya, akidahnya Ustadz Arif, fikihnya Ustadz Hidayatullah, Al-Qur'annya Ustadz Taufik, mungkin hadis atau akhlaknya di sini. Sehingga apa? Sehingga dia rutin dan sistematis ikut kajian. Ya, kalau libur mungkin bisa kajian tempat lain. Ini yang harus dibutuhkan. Ustadz, saya tuh pengen belajar akidah, belajar fikih, belajar ini, cuman ternyata di kota saya itu cuman ada fikih. Maka akidahnya online, Pak, gitu loh. Ya, Ustadz saya tuh pengen belajar akidah, cuman pengen usul salasa, Ustadz. Kajian online ada usul salasa, ikut di situ, duduk di sana. Jadi ada yang offline, ada yang online. Alhamdulillah kalau online semua lebih bagus, offline semua lebih bagus, Pak. Ya, kalau offline semua lebih bagus. Inilah yang menjadikan orang itu rutin, tamatkan dari awal sampai akhir. Ya, coba siapa di sini yang selama setahun setengah terakhir dari Agustus sampai Agustus tahun ini, September, Oktober, ya berarti udah 14 bulan yang tidak pernah nggak hadir kajian sini. Ini Kak Nusi, ya. Atau siapa sebagian. Tapi kebanyakan kita, mohon maaf, banyak absennya. Karena kita nggak fokus, nggak sistematis. Gimana kita bisa menerapkan hadis-hadisnya? Tapi kalau udah belajar semua, dia di rumah diulang-ulang tuh kitab-kitabnya, sehingga bisa. Ya, ini yang membedakan antara apa? Antara cara belajar. Dan poin yang terakhir, kalau Ustadz, anak ini pengen cuman pahalanya baik, Ustadz, tidak apa-apa. Biasanya bapak-bapak seperti ini. Ustadz, boleh tak aku nih kajian tak nulis, duduk, tak beli buku, duduk, pengen pahala? Alhamdulillah. Dan tolong jangan menyamakan antara penuntut ilmu dengan orang-orang awam, orang-orang yang pengen belajar ilmu agama dapat pahala. Seperti santri-santri. Kalau kajian santri ini anak marah ini, nyender nggak boleh. Tapi kalau bapak-bapak nggak apa-apa, Pak, nyender. Yang penting duduk datang pengajian. Santri kenapa nggak nyatat ini? Itu santri levelnya. Jangan samakan dengan orang awam. Ini bapak-bapak kenapa nggak catat semua ini? Beda, Pak, beda level. Imam Ahmad itu majlisnya rame, tapi yang nyantri, yang nyatat, yang bawa buku cuma sedikit. Yang lainnya ngambil pahala, belajar adab, belajar akhlak, udah. Alhamdulillah keberkahan. Yang penting terus di atas jalan menuntut ilmu itu udah masya Allah, udah diapresiasi. Ya, jadi kita lihat mana yang kita inginkan di sini. Ya, dan di antara ucapan indah dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ini stata'ta kun aliman. Kalau kau bisa, jadilah seorang yang berilmu, Pak. Jadilah ustaz. Jadilah seorang dai. Wa in lam tastati, kalau enggak bisa, fakun muta'aliman. Jadilah orang yang belajar ilmu, gitu loh. Yang penting duduk di pengajian, rutin hadir pengajian. Ustaz, enggak bisa aja Ustaz. Fa in lam tastati fa ahibbahum, cintai orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu agama. Ya, aku tidak pacak kajian rutin cak kamu tuh, cuman masya Allah aku mencintai kalian semua. Aku cinta ikhwan yang hadir pengajian tuh, aku cinta ustaz tuh, aku cintai meskipun aku jarang kajian, pokoknya cinta ya pokoknya. Yang terakhir, wa illam tastati, ustaz aku tidak bisa mencintai mereka ustaz. La tubghiduhum, jangan engkau benci mereka. Nah, ya, jadilah orang yang ahli ilmu. Kalau nggak bisa, jadilah penuntut ilmu. Kalau nggak bisa, cintai ahli ilmu dan penuntut ilmu. Kalau nggak bisa, jangan pernah benci mereka, Pak. Mungkin kita baru ngaji, ya, jangan pernah membenci orang-orang yang rajin pengajian, rajin sholat di masjid, yang pakai jenggot, yang cingkrang, yang bercadar. Jangan pernah benci mereka, Pak. Meskipun kita nggak sependapat sama mereka, mungkin kita belum jadi seperti mereka, jangan benci mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang pengen memperbaiki diri. Mereka nggak sempurna. Mungkin mereka ada yang kasar, akhlaknya nggak bagus, lisannya pedas. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya ghirah, kecemburuan terhadap ilmu agama. Jadi poinnya, mari belajar ilmu agama yang runtut, yang sistematis.
Jangan bolong-bolong. Satu saja sepekan udah alhamdulillah. Tidak ada istilah wah Ustaz sedikit nian, enggak ada, Pak. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir, kata Nabi, siapa yang mengambil ilmu mengambil bagian yang banyak meskipun sekali sepekan. Ya, Ustaz saya bisanya cuma hari Senin, Ustaz. Senin sepekan, enggak masalah. Ustaz saya ini sibuk sampai kerja malam, Pak. Ya, enggak bisa saya kajian malam. Ya, kecuali weekend. Weekend kajian weekend. Ustadz saya ini kerjanya malam, bukan nasi goreng Pak Ustadz. Kajian pagi nggak ada di Prabu, kajian siang nggak ada, online kajian streaming ada banyak sekarang. Jadi nggak ada istilah tidak belajar ilmu agama zaman now ini Pak. Alhamdulillah. Ya, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, jadi maksimalkan kesempatan untuk belajar ilmu agama. Ya, saya sering cerita, saya pernah ngisi kajian Pak di Sungai Lumpur. Itu Selat Bangka. Jadi kalau dari Palembang itu naik mobil 2-3 jam. Kemudian dari Tulung Selapan tuh naik speedboat berjam-jam sampai tiba di sana. Dan di sana mereka belajar hanya online dari Radio Roja. Yang ketika ngisi kajian di sana, masya Allah antusiasme mereka luar biasa.
Dan mereka bilang, Pak Ustadz, kami tuh pengen ada kajian sekali seminggu saja ada sini. Sebulan sekali aja nggak ada. Ya, jadi mereka itu kayak tabligh akbar terus 3 bulan tabligh akbar, 3 bulan tabligh akbar. Dan Allah pilih kita tinggal di kota yang ini, masya Allah, tiap hari ada pengajian. Bahkan sekarang ini ada pengajian di sebagian tempat. Bahkan ada yang satu malam itu 4 tempat. Ya, di sini ada, di Al-Madinah ada, di Istiqomah ada, di Al-Islam ada, masya Allah. Ya, kalau nggak salah hari Rabu. Ya, dia tinggal milih aja. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dulu di Palembang, Pak. Saya dulu SMA di Palembang, kajian tuh sedikit. Sepekan tuh cuma 1-2 kali. Tapi ikhwan-ikhwannya semangat untuk memaksimalkan kajian yang ada. Kemudian masya Allah, bertahun-tahun ya, sampai pengajian tiap hari, bahkan ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Bahkan dulu sebelum pandemi itu ada kajian rutin setiap malam Sabtu di Ra'iyah, ya, di DPRD itu, masya Allah, itu ribuan yang hadir, Pak. 1000-2000 tiap malam. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah udah uji kita dengan pandemi 1,5 tahun atau 2 tahun, dan kita banyak yang futur, banyak yang males sekarang. Dalil bahwasanya hadir majelis ilmu adalah kiat istiqomah yang paling kuat dalam belajar, dalam beribadah. Ya, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebagian kita masya Allah semangat belajar hal-hal duniawi, padahal kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Hibban, innallaha yubghid, Allah itu benci. Di antara orang yang Allah benci, alimun bidunya wa jahilun bil akhirah. Orang yang pinter urusan dunia, profesornya urusan dunia, doktornya urusan dunia, tapi urusan akhirat mereka nol kecil, Pak. Anak TK, nggak tahu cara wudhu yang benar, nggak tahu cara sholat yang benar, nggak tahu cara sholat jenazah. Ini profesor, Pak Ustadz tolong bagaimana cara menyolatkan jenazah. Subhanallah, ini profesor, ya, dosen di kuliah-kuliah ternama, tapi agama nol besar. Jangan kita seperti ini, ya. Pak Ustadz, saya lihat orang ada yang hadir kajian, ya, tapi dia nggak jadi lebih baik, gitu-gitu aja. Maka ilmu yang menjadikan orang yang lebih baik adalah ilmu yang membuahkan amal. Kita amalkan, Pak, sedikit demi sedikit. Kita tahu ini haram, tinggalkan. Meskipun kita nggak sempurna, kita tahu ini wajib, kita kerjakan. Ya, Wallahu taala a'lam. Dan orang yang berilmu sejati, kata Hasan Al-Basri, innamal faqih az-zahid fid dunya, orang yang zuhud terhadap dunia, orang yang nggak butuh dunia. Dunia seperti toilet, ya, dibutuhkan tapi tidak dicintai. Orang kita butuh toilet tapi nggak ada yang cinta toilet, yang toiletnya dihias-hiasi seindah-indahnya, nggak ada. Ya, yang penting ada di rumah ada toilet, udah. Yang kedua, az-raghib fil akhirah, dia semangat untuk urusan akhirat. Yang ketiga adalah orang yang al-basir bi amri dinihi, orang yang berilmu tentang urusan agama. Yang ketiga, al-mudawim fi ibadati rabbih, orang yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai hadis kita yang keempat. Intinya adalah kalau pengen jadi lebih baik harus duduk di pengajian. Karena ada yang nasihati, Pak, minimal pengarang kitab ini, ya. Saya hanya penyambung lidah saja. Ya. Kalau kita nggak ada yang nasihati, susah jadi lebih baik. Istri kita nasihati, sudah-sudahlah Mas, sudah-sudahlah Mi, Umi itu begal sama ini, ya, ada. Orang tua, sudahlah Pak, Bu, Bapak Ibu beda bisa ngurus diri dewe, nasihat aku. Tapi kalau ulama ini hanya penyambung lidahnya saja, hanya pembahasa saja, mereka nasihati kita, oh iya juga ya, oh ini benar-benar gue banget ini, sehingga kita jadi lebih baik. Ada yang menasihati kita, seperti seorang petinju butuh dengan pelatih. Ya, kalau Mike Tyson dia kelahi sama pelatihnya, mungkin Mike Tyson lebih jago, Muhammad Ali lebih jago. Tapi kita butuh orang-orang yang melihat kesalahan kita. Ente tuh kalau nyerang ini agak kurang turun itu, gitu. Ini kurang power ini, gitu. Ya, pelatih sepak bola kalau suruh main bola mungkin jago. Jose Mourinho itu nggak jago, Pak, kalau main bola. Ya,
Dia main bola nggak punya prestasi yang luar biasa, tapi orang-orang ya butuh pelatih seperti beliau. Dia tahu beliau lagi dia tahu ini strategi gitu. Jadi kita butuh orang yang nasihati kita, butuh orang yang mengasih tahu blind spot kita, ya, blind spot kita, titik kesalahan kita. Kita butuh orang seperti ini. Hadis yang kelima atau hadis yang kedua pada malam hari ini, Wan Abi Darda, dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Waimir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang ditimbang di mizan hari kiamat yang lebih berat dibandingkan akhlak mulia. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa shahahah. Hadis Abu Daud dalam sunannya, Tirmizi dalam sunannya disahihkan oleh Imam Tirmizi. Dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang serupa, ma min syai'in yudha fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat yang lebih berat dari akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq yablughu bihi darajata sahibi shaim was shalah. Orang yang berakhlak mulia akan menyamai level orang yang rajin sholat dan rajin puasa. Misalnya kita nggak pernah puasa sunnah, Pak. Puasa kita cuma Ramadan. Nggak pernah sholat sunnah. Sholat cuma subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Tapi kita bisa nyamain orang yang rutin puasa Daud, Senin, Kamis, Ayamul Bid, dan orang yang rutin kajian sholat rawatib, sholat duha, sholat malam. Kita bisa selevel dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Ini luar biasa, keutamaan akhlak yang mulia. Kita belajar setahun ini, Pak. Dan kalau bisa ada bekas tahun ini, Pak, ya. Yang rutin-rutin, yang dulu suka marah-marah sama bini, sekarang agak lebih lembut. Ya, yang dulu misalnya ya jarang senyum, rakyatnya kaku terus, sekarang mudah tersenyum. Harus ada berubah. Mas, Masya Allah, Mas, setelah kajian akhlak hadis-hadis Bulughul Maram, Mas ini lebih romantis. Ya, setiap kajian balik ke martabak. Ya, sehingga bawain martabak, sehingga oh Masya Allah ada buahnya. Ya, saya dulu suka marah-marah sama adik saya, ya, sebelum saya ngaji. Masa kau bantu ibu? Adik perempuan, ya, ada perempuan. Jadi ada perempuan saya itu waktu SMP udah berjilbab. Padahal ketika itu orang SMP itu jarang pakai jilbab, zaman-zaman dulu itu, ya. Jilbab itu ternyata kuliah gitu, SMA gitu. Tapi saya marah-marah. Kemudian saya kenal hidayah sunnah. Sejak saya kenal sunnah sampai sekarang saya nggak pernah marah sama adik saya lagi perempuan. Ya, harus ada berubah. Harus ada berubah. Yang dulu kita keras, sekarang mungkin Ustadz kerasnya masih keras tapi tidak sekeras dulu gitu loh. Ya. Kita ngomongin mizan, Pak. Mizan, ya, itu artinya adalah timbangan. Mizan itu timbangan di hari kiamat untuk menimbang amal kebaikan dan keburukan. Sifat-sifat mizan di hari kiamat, yang pertama ada 2 daun timbangan. Bukan timbangan yang itu, ya, yang 1 daun itu bukan timbangan ya untuk kurban, bukan itu. Ya, jadi timbangannya timbangan zaman dulu tuh yang pakai itu, ya, ons itu nih gitu, ya. Jadi satunya untuk pemberatnya, satunya yang mau ditimbang. Ya, jadi misalnya nimbang apa nih? Nimbang baju dan nimbang buah. Ini di sini kan pemberatnya kan 1 kilo. Oh, lebih berat ini, mau berarti tambah lagi. Nah, gitu, ya. Zaman-zaman dulu. Jadi 2 daun. 2 daun timbangan yang bisa naik turun, Pak, naik turun kayak timbangan. Yang kedua, timbangnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa menimbang meskipun sebesar zarrah. Sebagian timbangan itu kan ada yang 1 kilo minimal, ya, atau 1 ons. Dia nggak bisa di bawah 1 ons, dia nggak bisa. Nggak bisa 0,000 miligram, dia nggak bisa timbang. Tapi ini timbangan sekecil apapun, semut kecil, ya, biji jagung, biji apa, bisa ditimbang, ketahuan timbangannya. Dan dia timbangnya adil, Pak. Kalau kita kan mungkin sudah di setting ini dan timbangan. Adapun hadis yang menyebutkan timbangan punya lidah, punya mulut, bisa ngomong, ya, itu hadisnya lemah. Ya, memang ada sebagian hadis mengatakan mizan itu punya bisa bicara, tapi itu nggak tepat. Pertanyaannya, apa yang ditimbang, Pak? Apa yang ditimbang?
Buku amalan, amalan itu sendiri atau orangnya? Hah? Amalan, buku amalan, amalannya. Jawabannya adalah tiga-tiganya. Tiga-tiganya, bisa bukunya, bisa amalannya, bisa orangnya. Dalil yang pertama tentang timbangan, ya, buku catatan amal. Hadis bitokoh, apa arti bitokoh Pak? Card, kartu. Dikisahkan ada orang, ya, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijjilan kullu sijjilin mislu maddil basar. Ada orang yang ketika di hari kiamat didatangkan dan dia punya catatan 99 catatan kejahatan. Dan satu catatan satu aja itu sejauh mata memandang kertasnya Pak, struknya. Ya, itu 99. Dibacanya. Beli pempek 3 ngomong 2. Jelas sekali itu. Ya, pakai sendal kawan ndak ngomong. No, gibahi. Oh, jelas. Menitnya mungkin ya, detiknya di mana, pokoknya. Kemudian Allah bilang, atun kiru min hadza syai'an, ada enggak dari catatan-catatan ini yang kau ingkari? Kau bilang enggak kata-kata ini, enggak kata. Dia mengatakan apa? La ya Rabbi, enggak ada. Azalama katabatil al-hafidun, yang nyatat ini zalim sama ente. Ustaz, aku tuh bukan pempeknya 3, aku tuh 5. Enggak, ya. Tidak, Ustaz, aku tuh tidak ada korupsi 1 juta, cuma 1,5 juta Ustaz. Ya, tidak, kata ya Allah. Semua tuh adil, semua tuh persis sama dengan yang saya kerjakan di dunia. Ya, fayaqulu bala inna laka indana hasanah fa innahu la yudhulma alaikal yaum. Ya, afalaka udrun, kau punya uzur, alasan enggak? Enggak ada alasan. Atau paksa Pak Ustaz, aku tuh cak ini, kata. Memang salah aku nian ya Allah. Tidak baca nak bohongnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz baca lah, Ustaz, tidak Ustaz, aku teman itu. Tidak ada, HP aku tuh kena hack. Tidak ada, bukan aku, itu tuh uang pakai baju aku. Bacalah kita ngeles. Ya, tapi ketika di hadapan Allah nggak bisa. Kemudian Allah mengatakan, kami adil. Kau punya kebaikan, padahal orang nggak punya kebaikan, Pak. Ya, penjahat, preman, iya kan, pokoknya. Itulah panjang tadi. Datangkan di hari kiamat, fatakhruju bitaqah, kemudian dikeluarkan satu kartu, Pak. Secara logika satu kartu nggak mungkin bisa mengalahkan 99 buku catatan yang satu catatan saja sejauh mata memandang. Apa tulisannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulisan di kartu tersebut. Fayaqul uhdur waznak, coba datangkan timbangan. Ya Rabbi, orang itu protes, mahadil bitaqah mahadil sijilat. Gimana bisa ngalahin? Kalau saya ditimbang pasti kalah. Ini satu kartu, itu 99 buku catatan keburukan, nggak akan bisa setara. Faqala innaka la tuzlam, enggak, kita harus datangkan timbangan biar adil. Kau nggak dizolimi di sini. Kau lihat benar mana yang lebih berat. Fatudu sijilat fi kafah wal bitaqah fi kafah. Kartu tadi diletakin di satu tempat, di satu daun timbangan, kemudian 99 catatan tadi di timbangan yang lain. Kemudian fatawasyatis sijilat wasakulatil bitaqah. Ternyata yang lebih berat adalah timbangan kartu la ilaha illallah tadi, Pak. Fala yaskulu masmillahi syai'un, tidak ada yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid, Pak. Ya, Ustaz, berarti aku nak bertauhid baik, tidak apa-apa aku bunuh uang, berzina, mabuk, yang penting bitaqah. Ingat, Pak, kartu tauhid itu ada kunci. Ya, kunci-kuncinya bisa nggak kita penuhi nih tauhid tadi. Kalau nggak, udah amalin saja, tinggalin dosa dan seterusnya. Jangan berjudi dengan akhirat, Pak. Ngeri-ngeri sedap. Ya, nanti malah kita yang disiksa dulu di neraka, nanti baru keluar dari neraka ke surga. Ya, kalau saya rugi, Pak, transit meskipun 1 hari di neraka, waliyazubillah. Ya, Ustadz, kan semua orang yang bertauhid pasti masuk surga. Iya, betul. Tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Bisa jadi dapat ampunan seperti ini, bisa jadi enggak. Bisa jadi dia disiksa dulu di neraka, kemudian dia la ilaha illallah, dikeluarkan dia dari neraka. Ini dalil bahwasanya yang dicatat, yang ditimbang adalah amal, catatan amal kebaikan maupun keburukan. Yang kedua,
perbuatan tersebut. Ucapannya yang ditimbang, sholatnya yang ditimbang, puasanya yang ditimbang. Kata Nabi, kalimatan khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan. Artinya ucapan yang ditimbang dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada seorang Pak yang dia ini memegang prinsip balighu anni walau ayah, sampaikan meskipun satu ayat, satu hadis. Dia cuma hafal hadis ini. Setiap ketemu sama orang, kata Nabi, ada dua ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus setiap ketemu sama temannya, ingatin. Dia cuma tahu hadis itu, Pak. Dia amalkan, diajarkan ke orang-orang. Bahkan ketika itu dia sempat sakit, keras, dibawa dia ke rumah sakit. Ketika dia sadar, Pak dokter, kalimatan, dia bilang ke dokter, ada hadis dari Nabi SAW, dua ucapan yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian beliau pun meninggal di atas ucapan dari yang tadi disebutkan. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, kata para ulama, siapa yang terbiasa hidup dengan sesuatu, mati dari sesuatu tersebut. Kalau ada teman kita, Pak, Masya Allah, alim luar biasa, yang sering kajian, meninggalnya berzina. Bisa jadi zina adalah keseharian dirinya yang kita tidak tahu. Ada orang yang meninggal dalam keadaan minum, padahal kita nggak pernah lihat dia minum. Bisa jadi dia meninggal karena ini adalah amal-amal biasanya. Orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Kalau kita lihat teman kita sholat meninggal, itu bukan berarti ini aja nih, hoki aja nih, enggak. Memang dia rutin ternyata hadir kajian sholat jamaah. Ada yang meninggal ketika sedang berdakwah, ternyata emang beliau mewakafkan dirinya untuk berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil bahwasanya yang ditimbang adalah kalimatnya. Yang terakhir kita bahas orangnya, Pak. Ya, ini hadis terakhir, pembahasan terakhir sampai 7:30, 7:30. Nah, habis ini ada belajar bahasa Arab ya. Jadi suatu ketika Nabi SAW menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik sebuah pohon, fasa'ida ala syajarah. Amarahu an ya'tiyahu minha bi syai'. Dia minta tolong ambil sesuatu Abdullah. Jadi Abdullah naik pohon, disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'ud hina sa'ida syajarah. Kemudian ketika Abdullah naik ke pohon, teman-temannya ngelihat dari bawah, betisnya kelihatan. Ya, dan betisnya Abdullah itu kurus, Pak. Jadi kurus orangnya. Ini lihat betis ini kurus, ketahu mereka. Ayo mau ketahu fadahiku min humusyati saqaih. Akhirnya orang sahabat ngetawain si Abdullah fisiknya karena kakinya kurus, ya betisnya kurus. Nabi bilang, "Ma tadhakun? Kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian tertawakan?" Beliau bilang, "Lari jlu Abdillah athqalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud." Demi Allah, tuh kaki si Abdullah ibn Mas'ud di hari kiamat di timbangan lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Jadi orang yang ditimbang nanti di hari kiamat. Dalam hadis yang lain dikatakan innahu ya'ti rajul 'azimus samin, orang yang gendut, orang yang gemuk datang hari kiamat, yaumul qiyamah, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi ketika ditimbang, timbangannya cuman seberat sayap nyamuk, Pak. Jadi yang ditimbang itu fisiknya tuh bukan fisik wah ini 80 kilo, enggak ya. Ini 100 kilo, senang 100 kilo, gemuk senang nih. Ya kalau hadis ini dipraktekkan secara hissi. Tapi yang benar adalah secara amalnya, ya. Berapa jumlah mizan? Ada yang bilang 1, ada yang bilang banyak. Kita akan bahas pendapat yang lebih tepat di pertemuan selanjutnya. So, kita bahas tentang malu juga, ya. Kalau Allah mudahkan kita, ya. Demikian, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita akhiri. Ya, silakan Mas.
Iya, masya Allah, bagus pertanyaannya ya. Tadi disebutkan bahwasanya tidak ada yang lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia. Terus kemudian tadi hadis bitokoh, maka kita jawab di awal-awal pernah kita bahas akhlak terbagi jadi 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada manusia. Jadi nggak bertentangan, karena bertauhid, mentauhidkan Allah juga adalah akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih umum skalanya. Dan itu cara yang pertama. Cara yang kedua ya ini menunjukkan bukan tidak ada yang lebih berat, tapi menunjukkan berlebih-lebihannya dalam hal yang berat. Ya, tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang berlebih-lebihannya seperti apa amalan yang paling baik, ya. Ditanyakan sahabat, Nabi bilang iman billah. Dalam hadis yang lain jihad jalan Allah. Dalam hadis yang lain berbakti sama orang tua. Dalam hadis yang lain misalnya sedekah kepada orang miskin. Ini kan seperti bertentangan. Padahal jawabannya adalah semuanya amalan-amal yang baik. Ya, tapi satu kondisi ini yang lebih baik, kondisi lain yang lebih baik. Jadi intinya semuanya berat, ya, dan tidak bisa kita terapkan secara khusus. Sedangkan hadisnya tadi secara umum. Ya, jadi kita gabungkan dua-duanya. Jadi akhlak mulia itu berat, ya, kemudian juga al-tauhid juga berat. Jadi tidak bertentangan, ya. Meskipun hadis tadi secara bahasanya tidak ada yang lebih berat. Maksudnya akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Ada lagi? Kalau ada kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.